Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Dapur Gelis. Di video kali ini aku akan membuat donat kentang karena kemarin ada request lagi dari salah satu viewer aku. Terima kasih atas komentarnya. Buat kalian yang penasaran gimana cara aku membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, kalian harus tonton videonya sampai selesai ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, selamat menonton. Untuk bahan yang pertama, ini sudah aku siapkan 100 gram kentang yang sudah aku kukus. Lalu ini akan aku haluskan dengan cara disaring. Teman-teman juga bisa menggunakan blender atau chopper. Nah, hasilnya seperti ini. Aku sisihkan dulu. Di wadah lain aku siapkan bahan keringnya dulu. Dari 250 gram terigu protein tinggi, 1 sendok teh ragi, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk. Lalu ini kita aduk rata bahan keringnya sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan kentang yang sudah dihaluskan, 1 butir kuning telur, 60-70 ml air dingin, ini aku pakai 70 ml. Lalu aduk rata sampai semua bahan keringnya terbasahi. Teman-teman juga bisa langsung menguleninya dengan tangan ataupun mixer. Setelah semua bahan keringnya terbasahi dan adonannya menggumpal seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 35 gram margarin, setengah sendok teh garam. Lalu lanjut aku uleni dengan mixer. Dan kecepatan mixernya sendiri untuk 5 menit pertama aku gunakan nomor 1. Setelah margarin tercampur dengan adonan, naikkan kecepatan mixer di nomor 2 dan mixer sampai kalis. Setelah kurang lebih 15 menit di mixer, ini adonannya udah kalis, langsung aja matikan mixer. Selanjutnya aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya. Apabila adonan dibentangkan seperti ini, dia membentuk window pane atau selaput tipis dan tidak mudah sobek, berarti adonannya sudah kalis, sudah bagus. Tahap selanjutnya akan aku bagi-bagi dan akan aku timbang dengan berat masing-masing 35 gram. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, teman-teman bisa gunakan berat 25 gram ya. Nah, ini adonannya udah selesai aku timbang dan menghasilkan 14 buah adonan dan 1 adonan kecil dengan berat 16 gram. Langsung aja aku rounding atau bulatkan. Kalian bisa merondingnya di atas tangan seperti ini. Atau juga di atas alas seperti ini. Kalau aku lebih suka di atas alas karena aku terbiasa seperti ini merondingnya di atas alas. Ini dironding sampai permukaannya benar-benar mulus supaya hasil donatnya bagus. Seperti ini. Dan lanjutkan rounding sampai semua adonannya selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku bulatkan, lalu akan aku tutup dengan serbet dan aku diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit didiamkan, ini adonannya sudah sedikit mengembang. Tahap selanjutnya adalah tahap degassing atau pemipihan. Jangan lupa tangan dibaluri dulu dengan terigu supaya tidak lengket. Lalu kita ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan, lalu baluri dengan terigu supaya tidak lengket.
Tepuk-tepuk adonannya sampai semua gasnya keluar. Lalu ini aku lubangi tengahnya menggunakan wadah bekas vanili bubuk. Kalian juga bisa menggunakan sepuit atau juga bisa menggunakan cetakan donat ya. Hasilnya seperti ini, bagus walaupun tanpa cetakan. Lalu simpan di alas donat, jangan lupa penyimpanannya dibalik supaya permukaan yang kering menjadi lembab kembali, dan cetak semua adonan sampai selesai. Ini semua adonannya udah selesai aku cetak, lalu aku tutup dengan serbet bersih dan akan aku proofing selama 45 menit. Untuk lamanya proses proofing tergantung suhu ruang ya. Apabila suhu ruang hangat, maka proses proofing bisa berlangsung lebih cepat ya, sekitar 30 menit. Nah, setelah 45 menit di proofing, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan sudah siap untuk digoreng. Ciri adonan siap digoreng yaitu ketika diangkat seperti ini, dia sangat ringan. Dan apabila kita tekan dengan telunjuk, dia meninggalkan bekas dan kembali secara perlahan. Itu tandanya adonan sudah siap untuk digoreng ya. Lalu goreng donat dengan minyak yang sudah panas. Untuk apinya sendiri, gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah warnanya kecoklatan, lalu balik donat. Untuk proses penggorengan donat, cukup gunakan sekali balik aja ya, supaya donat tidak terlalu menyerap minyak. Setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan, langsung aja angkat. White tray-nya sangat cantik. Ini dia hasilnya, white tray-nya sangat cantik dan juga rapi. Permukaannya mulus dan teksturnya sangat empuk, mirip squishy ya. Ketika kita tekan kayak gini, dia kembali ke bentuk semula, saking empuknya ya teman-teman. Selanjutnya ini akan aku topping dengan gula halus. Karena menurut aku donat kentang itu paling enak ditopping dengan gula halus. Gak perlu topping macem-macem, dengan gula halus aja donat kentang tuh udah enak banget ya. Cantik banget kan hasilnya? Aku cobain ya. Bismillah. Donat kentang ini beneran empuk dan juga lembut ya. Bisa dilihat serat-seratnya juga sangat halus ya teman-teman. Rasanya enak, manis, gurih. Pokoknya ini tuh perfect banget walaupun cuma pakai topping gula halus. Jadi kalian wajib mencoba resep ini di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai bertemu lagi.